Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, teks Injil yang kita renungkan kali ini yaitu Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27 ditempatkan oleh penulis Injil dalam kesempatan paling penting. Inilah saat kemuliaan Yesus, saat hidupnya ditinggikan dan saat ia wafat menyerahkan rohnya. Kalau begitu, sudah tentu ada pesan yang sangat mendalam. Pesan tersebut disimbolkan dengan adegan dua orang istimewa, dua orang khusus yang berdiri di bawah salib Yesus dan ditemani dua perempuan lainnya. Kedua orang khusus tersebut adalah yang disebut sebagai ibu Yesus dan seorang murid yang dikasihi Yesus. Para ahli tafsir kitab suci sepakat. Adegan simbolis ini dengan tanpa keraguan ditunjukkan oleh Yohanes sebagai simbol kelahiran jemaat Kristen. Tentang ini kira-kira bisa dikatakan begini. Si perempuan yang disebut ibu Yesus untuk menyimbolkan ibu gereja, ibu bagi orang-orang beriman. Dan sementara murid yang dikasihi adalah simbol semua murid yang dipanggil untuk mengikuti Yesus dalam ketaatan sebagaimana Tuhannya. Saudara-saudariku yang tercinta, secara khusus saya tertarik mengajak kita untuk memperhatikan tokoh perempuan yang disebut sebagai ibu Yesus tadi. Kalau kita langsung menegaskan saja tentang perempuan itu adalah Maria, lebih mudah bagi kita untuk kemudian menemukan sejumlah pesan yang menarik dari teks ini. Dengan menempatkan Maria di bawah salib Yesus, penulis Injil Yohanes mau menunjukkan, pertama, adanya hubungan yang tidak sekedar bersifat pribadi antara Yesus dan Maria, tetapi juga hubungan yang menyangkut suatu komunitas di antara mereka yang percaya. Mereka sebagai saudara laki-laki dan sebagai saudara perempuan. Nah, ini terkait langsung dengan simbol Maria sebagai ibu gereja tadi, yang berarti Maria berperan menjaga para murid Yesus. Sementara para murid menjadi anak-anak Maria, dan dengan begitu menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan bagi Yesus. Lalu yang kedua, adegan Maria di bawah salib Yesus menekankan peran serta perempuan dalam karya penyelamatan. Yang dengan ini, Maria tampil sebagai tokoh Hawa yang baru, ia menghadirkan kehidupan dan menghapus atau menggeser tokoh Hawa dalam kitab Kejadian yang mendatangkan dosa dan maut. Selanjutnya, saudara-saudariku, bagi kita, bagaimana kita menarik refleksi dan juga relevansinya untuk kehidupan kita. Sebagai murid-murid Yesus di zaman ini, pastilah teks ini mempunyai pesan tersendiri. Saya merasa cara penulis Injil Yohanes dalam teks ini, ia sangat tegas memberikan pesan tentang pentingnya peran Maria baik dalam karya keselamatan dan sekaligus bagi kehidupan
komunitas Kristen di sepanjang zaman. Maria tidak sekedar sebagai yang dihadirkan dalam perkara pengandungan Yesus lalu selesai perannya, melainkan Maria menjadi figur seorang murid yang setia melayani Tuhan dan misi penyelamatan. Bagaimanapun, kesaksian Maria dalam mendampingi Yesus mulai dari masa kanak-kanak hingga wafatnya tidak bisa disepelekan. Sebaliknya, sangatlah menentukan pertumbuhan iman para murid atau jemaat Kristen berikutnya. Selain itu, kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini diingatkan untuk tidak sekedar kagum atas karya penyelamatan Yesus hingga disalib, tetapi terlebih harus bangga karena diterima sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki Yesus. Yang dengan itu berarti masing-masing kita membawa suatu tugas penting, yaitu menceritakan atau mewartakan kepada orang lain perihal anugerah mulia ini dalam cara hidup yang penuh sukacita dan dalam persaudaraan mendalam sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Maka saudara-saudariku, marilah kita tanpa jemu berdoa bersama Maria yang telah mulia di surga, agar jemaat Kristen dewasa ini tidak lagi mudah goyah dalam menghayati relasi istimewanya dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan saudara kita. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.